ijazahnya kembali diungkit Pak. Ijazahnya TUGM kembali diungkit karena ponnya yang dinilai belum ada di masa itu. Iya. Ya itu apa ya, fitnah murahan yang diulang-ulang terus. Tetapi kaki yang mendalilkan itu yang membuktikan. Jangan saya yang suruh membuktikan. Apa sulitnya sih ijazah? Apa sulitnya buat siapa? Buat Jokowi. Ini ijazahku. Nggak ada itu soal ijazah. Ini sampai korban ada peradilan lah dibikin. Peradilan rakyat. Ada apa. Kenapa? Kok dibuka ruang? Dibuka ruang untuk saling fitnah. Dibuka ruang untuk saling ngejek. Dibuka ruang untuk apa? Bismillahirrahmanirrahim guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Polemik mengenai keaslian ijazah Presiden Jokowi kembali memanas di media sosial. Meski sudah berkali-kali dibantah, isu ini masih menjadi perdebatan publik. Kali ini, politikus senior PDIP Pandana Baban akhirnya turut bersuara dan memberikan pernyataan tegasnya. Jadi tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Jika seorang presiden ada indikasi tersandra, apa yang akan terjadi bang sama negara itu bang? Ya bagaimana, jangan sampai tersandra, jangan sampai, ya kalaupun ada sandra menyandra gitu dia dieliminasi, jangan pula dinikmati. Ini kan yang repot itu dinikmati, disandra, jangan pula gitu loh. Artinya kalau itulah yang harus kita hilang, karena sandra itu terus terang aja tidak edukatif, sandra itu sangat negatif. Ngeri itu kalau negara sama Para pemimpin. pemimpin dan kemudian tatanan hukum dilakukan begitu. Fufu apa tidak ada itu. Datar dan cyber yang terkenal yang kuat kita punya, militer punya sudah kerja. Itu cyber sudah periksa semua. Bagian cyber daripada Mabes Polri sudah periksa semua. Sudah tak ada itu. Kan ada, digantung. Iya tidak. Jadi Gitu loh. penyandra tadi. Iya, dia jadi sandera. Ada kasus kau apa gitu kan. Ada apa itu? Ya sama dengan itu. Apa sulitnya sih ijazah? Supirku sekarang suruh buka lemariku, buka laci, dapat ijazah SMA. Cari dulu Briono ijazah SMA aku di laci itu gitu. Apa sulitnya buat siapa? Buat Jokowi. Ini ijazahku. Ini apaku, gitu loh. Nggak ada itu soal ijazah. Ini sampai korban ada peradilan lah dibikin. Peradilan rakyat. Ada apa. Kenapa? Kenapa? Apa edukatif kepada rakyat dibikin itu? Kok dibuka ruang? Dibuka ruang untuk saling fitnah. Dibuka ruang untuk saling ngejek. Dibuka ruang untuk apa? Iya. Sengaja dibiarkan. Iya, jadi banyak hal yang menggantung itu ada karmanya loh, mempermainkan rakyat. Hati-hati loh. Di rakyat itu dipermainkan, rakyat itu dianggap kambing conge, rakyat itu suka-sukanya. Itu hati-hati yang begitu-begituan loh. Jadi tidak mudah untuk melakukan begitu aja hal-hal yang sama sekali akal sehat dirusak gitu loh. Bagaimana situasi kebatinan Mbak Mega hari ini Bang? Melihat ini kan 3 presiden ini kan Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan Pak SBY adalah orang-orang yang mungkin di titik terendahnya Bu Mega lah yang nolong mereka. Ini kadang-kadang ya bukan aku mau cemburu atau iri sama Mega. Kadang-kadang di luar dugaan kita dia kerjain yang gak terpikir kita. Orang lagi semua gawat bicara begini, tahu nggak apa yang terjadi? Dia pikir kebagusan tanamannya di sana banyak kali, nyiram dia ini. Pernah tertangkap bahasa sama aku berapa kali gitu. Emang ada apa-apaan kata dia? Tak tahu dia udah topik. Gila itu berapa kali? Dia nyiram banyak tanaman kesayangannya. Dulu sampai dia ada 2 kali ke rumahku itu ngambil tanaman yang istriku punya yang antik-antik. Orang pada genting di Tukumar, orang pada apa? Dia di sana. Cari, gak ada yang mau kasih tahu di mana, dia udah cari sendiri, begitu kebagusan. Mukanya inosen, nyiram. Jadi Bu Mega sesantai itu Bang? Sesantai itu.
Wah itu ban hitam itu gue lihat. Ban hitam yang gitu-gitu. Dan dia suaminya kan keras. Gak gampang Taufik itu. Dan dia sering ribut orang itu dua gitu loh. Dan bagi ukuran politisi, Bu Mega hari ini politisi paling matang ya. Oh iya. Iya Bang ya. Iya. Dan banggalah kita. Begitu cerita SBY tidak lepas daripada jasanya Mega. SBY sendiri ngaku cerita ke saya mengenai bahwa dia di Wongke. Saya sudah di Comberan Mas Panda, dijadikan orang. Gitu kan. Ini bukan tafsir orang loh, dari dia sendiri. Iya kan? Jokowi paling ngelongso dia waktu awal. Mas kenapa enggak ini? Belum kasih tahu ibu. Tunggu ibu. Wah misalnya ini, wajari dia ngelawan Mega. Wajari, aduh nyesal juga gue. Ya itu masuk kalau di mahkamah militer mau diadili, aku ikut terlibat loh. Bagaimana bisa terdakwa ini menjadi pengkhianat? Panda ambil ane, majukan saksi Panda, gitu kan. Panda kau ajarin apa dia? Kau ajarin apa dia? Kenapa jadi berkhianat dia? Gitu. Aku ajarin dia ngelawan. Begitu Luhut nggak diterima di kabinet karena Mega nggak setuju. Wajari dia ngelawan Mega. Sampai gitu. Padahal gua hubungan sama Luhut tuh karena Trimedia Panjaitan. Ya kan, CS gua sama dia kan gak kenalan sama Luhut. Ya. Tapi si Trimedia ini lagi sering ngajak-ngajak gua. Sampai Trimedia ini manggil kami berdua, dipanggil Mega. Aku lihat kalian dua dekat sekali ya. Lebih dekat sama ini gitu. Ya itu terjadi. Ini nanti si Trimedia dia senyum-senyum dia dengar apa ini. Ditegur Mega. Iya. Jadi bisa bayangkan bagaimana ngemannya bukan saja saran, bukan saja anjuran atau dorongan, sikap yang tegas dari semua selakorde yang di DPRD, yang di Menteri segala macam mendukung Jokowi. Itu konkret gitu loh. Atas bantuan Mbak Mega. Iya, lo yang mengarahan dia. Perintah dari Arahan dia gitu loh. Maka hampir tidak masuk lagi di akal sehat. Dia bisa hianati. Gak masuk di akal sehat itu loh. Iya. Apalah yang mempengaruhi? Apalah. Oke guys, jadi sebelumnya memang Pak Jokowi sempat menyebut bahwa isu ijazah palsu merupakan fitnah murahan. Pandana Baban akhirnya pun menantang Presiden Jokowi untuk mempublikasikan ijazah aslinya dan tidak menyembunyikannya guna menepis tuduhan bahwa dokumen pendidikannya itu palsu. Politikus senior PDI Perjuangan, Pandana Baban, menilai bahwa satu-satunya cara untuk meredam keributan ini adalah dengan keterbukaan langsung dari Pak Jokowi. Namun, ia menyayangkan jika hal sederhana seperti menunjukkan dokumen ijazah malah justru ditanggapi dengan defensif. Menurut Anda, bila memang tidak ada yang ditutupi, mestinya tidak sulit bagi Pak Jokowi untuk bersikap terbuka. Memang soal isu ini di masyarakat sudah lelah dengan polemik berulang yang tak pernah berujung, guys. Masyarakat tentu berharap agar isu ini soal dugaan ijazah palsu ini bisa segera selesai, guys. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya, guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.